pertama memakai mistar atau penggaris. Rata-rata sudah bisa ya. Jadi yang dibaca itu adalah skala yang sesuai dengan benda yang kita ukur. Misalkan bendanya ada di sini. Nah, ini berapa yang sejajar dengan benda ini? Panjangnya, taruhlah ini 8, ini 9 ya. Bagaimana Pak membaca skala yang kecil-kecil ini? Ya, ini berapa jumlah skala kecilnya dari 8 sampai 9 ini? Ya, ternyata ada 10 Pak. Ya, berarti setiap satu strip yang kecil-kecil ini nilainya adalah 0,1. Berarti kalau di yang ini 8,1, 8,2, 8,3, 8,4. Yang tengah-tengah ini 8,5 atau 8,5. 86, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9. Ini di sini 9,0. Maka kalau di sini berapa Pak? Ya, misalkan ini 8,4. Itu ya yang sejajar dengan garis ini. Kemudian jangka sorong. Nah, kita amati dulu bagian-bagiannya. Ini ada rahang tetap bawah. Ini rahang tetap, maksudnya dia tidak bergerak ya. Ini tetap tidak bergerak. Yang bergerak yang mana ini? Rahang sorong bawah, rahang sorong atas. Ini bisa digerakkan ke kanan, ke kiri. Ini ada skala utama. Nanti awal membaca kita di skala utama ini. Kemudian ada yang kecil-kecil, nanti disebut skala nonius. Ini ada perpanjangan dari rahang yang disorong-sorong ini, nanti ada pemegangnya ini ya. Disebut gurat, ukur kedalaman. Jadi bagaimana teknisnya? Kita saksikan simulasi berikut ini ya. Diameter atau ketebalan sebuah benda. Oke, taruhlah di angka ini. Ya. Bagaimana membacanya Pak? Ya, kita lihat angka 0 yang ada di sini. Di skala nonius ini. Angka 0-nya dia berimpit pada skala utama yang keberapa? Ini kan 0 ya. Ini 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dia di skala ke-6. 0-nya ada di skala ke-6. Kemudian skala utamanya kita membaca 6. Skala noniusnya berapa Pak? Atau kelebihannya? Karena kenapa kok ada skala nonius? Karena ini apa ya, tingkat ketelitian begitu ya. Karena yang kalau menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer itu presisi, artinya ketelitiannya lebih tinggi. Jadi dia perlu ada nilai yang presisinya berapa. Dilihat dari mana Pak? Ya, yang garis di skala nonius ini yang sejajar dengan skala utama. Ternyata yang sejajar ada di sini. Yang paling lurus ya dengan ini ada di titik ini. Berapa Pak? Jadi ini ada 0,05 di sini ya, separuh ini. Kemudian yang ini 0,1, yang ini 0,15, yang ini 0,20.
Berarti hasilnya adalah 6,20. Ya, kita coba lagi untuk nilai yang lain, coba. Nah, misalnya di sini, di angkanya pas. Berapa ukurannya ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 10 di skala utamanya. Skala nulisnya berapa? Skala yang garis-garis ini, skala nulis ini yang paling lurus dengan skala utama. Ternyata ada di sini. Di 0,0, 0,05, ini 0,10. Maka hasilnya adalah 10,10. Nah, tadi pembacaan skala jangka sorong. Selanjutnya menggunakan mikrometer. Nah, kita amati dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, ini adalah landasan, ya maksudnya adalah tempat kita mengukur bendanya. Sini, jadi dijepit pakai ini, kita geser-geser nanti. Ini skrup yang bisa bergeser-geser. Ini ada lengan mikrometer, ini ada timbal, ini ada roda bergerigi. Skala utamanya di mana, Pak? Ada di yang besar ini ya. Ini skala Nonius. Jadi hampir sama dengan mikrometer. Ada skala utama, ada skala Nonius. Artinya skala yang lebih presisi berapa ukuran dari benda yang kita hitung itu, yang kita ukur. Baik, simulasinya bagaimana? Kita lihat tayangan berikut ini. Nah, ini pada kondisi tidak ada benda yang kita ukur, maka nilainya adalah 0, 0, 0, 0, 0 semua. Oke, kita coba mengukur benda yang kecil. Ini apa, skrup ya. Nah, bagaimana pembacaannya, Pak? Kita cermati satu persatu ya. Skala utama ini menunjukkan atau kita tulis di awal. Berapa? 2. Kenapa 2, Pak? Nah, ini. Pada pergeseran skala Nonius ini, yang kita geser-geser ini, ternyata dia ada di skala utamanya tertera di angka 2. Jadi tidak sampai ke 3 maksudnya. Ini berarti ini coba 0, 1, 2. Kemudian 0,5-nya dari mana? Ini kan 0, ini 1, ini 2. Di tengah-tengahnya ada 0,5, 0, 0,5, ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 0,2,5. Kelebihannya, Pak, 0,7 dari mana ini? Skala yang Nonius ini 35, 36, 37. Maka hasil pengukuran mikrometer ini adalah 2 ditambah 0,5 tambah 0,37, hasilnya 2,87. Oke, kita lihat di benda lain misalnya.
Ini aja 11. Dari mana Pak ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa? Ini mulai 11 ini yang dibaca di sini. Kemudian 0,0. Kenapa? Ini tidak sampai setengah. Berarti kelebihannya dilihat dari sini. 40, 41, 42, 43. Maka hasilnya adalah 11,43. Nah, ini juga sama. Ini sudah masuk di angka 20, pas di skala ya. Jadi pas ada di sini. Ini yang di angka 20. Terus kelebihannya berapa Pak? Ini 0, 0,01. Baik, itu cara membaca mikrometer. Selanjutnya asa ya, ini ada contohnya neraca 4 lengan tadi. Kita saksikan tayangan berikut ini. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Diri. Kita akan belajar membaca neraca Ohaus 4 lengan. Perhatikan ada neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Karena dia memiliki lengannya 4 memang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang pertama harus kita perhatikan sebelum melakukan percobaan adalah lihat skala 0 paling ujung. Skala 0 paling ujung. Ya, agak saya perbesar ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Perhatikan sini. Di sini ada panahnya. Ini ada panah ya. Nah, ini ada panah. Panah ini kalau neraca dalam keadaan seimbang berarti dia berada di skala 0 ini. Nah, ini menunjukkan kalau dia di sini segaris berarti dia seimbang. Perhatikan di sini. Nah, timbangan ini sudah segaris atau belum? Belum, berarti kita perlu atur. Bagian mana yang kita gunakan untuk mengatur? Nah, perhatikan sini. Nah, bagian yang digunakan untuk mengatur adalah bagian ini. Ini bisa diputar-putar. Ya, dengan cara ya diputar kemudian dilihat sebelah kanannya sudah segaris atau belum ya, kita coba atur dulu. Nah, ini ya. Ya, oke. Sudah pas ya, teman-teman. Nah, kemudian benda yang mau kita timbang, kita naruhnya di sini. Nah, begitu. Kita taruhnya di sini. Oke, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, begini. Yang pertama kita lakukan adalah menggeser lengan yang terbesar dulu. Di sini ada 0, 100, 200. Kita geser yang terbesar dulu. Nah, kalau dia belum bergerak turun berarti masih kita lanjutkan. Nah, kalau dia mentok berarti kita kembalikan. Nah, begini. Selanjutnya yang kedua, ya, neraca yang kedua ini kita geser. Mentok berarti kita balik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ya. Jangan sampai gerak-gerak yang mau ditimbang. Nah, dilihat skala yang tadi 0 tadi. Yang di sini ya, yang di sebelah sini. Nah, lihat. Kalau dia sudah segaris, lihat. Kalau dia sudah segaris di sini, berarti baru kita baca skalanya.
baru kita baca skalanya. Dilihat mulai yang terbesar. Di sini satuannya adalah dalam gram semua. 100, kita tuliskan 100. Kita tulis 100 sini. 100. Dilihat skala yang kedua. Di sini nilainya 80. Di sini nilainya 4. Di sini nilainya 0,65. Nah, jadi 100 kita tuliskan tadi ya. Ini 100, 80, kemudian 4, kemudian yang di bawahnya 0,65. Nah, kita susun ke bawah gini. 5, ini 6, ini 4, ini 8, ini 1. Nah, jadi ketemunya 184,65 gram. Perhatikan satuannya ya teman-teman ya. Oke, begitu mudah untuk membaca neraca ini. Nah, demikian dari cara menggunakan neraca 4 lengan. Sekarang cara menggunakan stopwatch tadi ya. Kalau stopwatch digital itu sudah biasa kita gunakan karena langsung terbaca nilainya. Sekarang menggunakan stopwatch manual. Bagaimana caranya? Kita saksikan simulasi berikut ini. Nah, stopwatch manual ini modelnya seperti ini. Jadi ada skala-skala utamanya, ada 5, 10, 15. Ini menunjukkan menit. Ini menit dari waktu yang kita ukur. Setelah satu putaran, jarum ini akan melewati angka 60. Artinya sudah 1 menit. Jadi setelah melewati putaran ini 60 detik maksudnya ya ini. Ini 5 detik, 10 detik. Setelah di angka 60 maka sudah masuk 1 menit. Nanti jarum yang kecil ini dia akan bergeser 1 titik. Coba kita melakukan simulasi pengukuran. Ini untuk memudahkan, jadi simulasi ini sudah dilengkapi dengan jam digitalnya. Tapi untuk manual kita lihat di sini. Ya. Ini mulai berjalan. Ini 5 detik. 10, 15, 20, 20. Nah, ini kita stop di sini. Jarum yang panjang menunjukkan angka berapa ini? 20 ya, ini 21, 22, 23, 24. Ya, 24 lebih sekian. Ini lebih telitnya dari yang merah-merah ini. Jarum yang kecil belum bergeser, masih tetap di angka semula karena belum melewati angka 60. Kita lanjutkan sampai melewati angka 60.
Nah, ini sudah melewati 1 menit, kita hentikan. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama skala yang kecil atau jarum penunjuk kecil ini sudah bergeser di angka 1 menit. Ini ada skala kecil 1. Nanti kalau 2 menit dia akan menunjukkan di skala kedua 3 menit sampai 5 menit misalkan ini 10 menit. Nah, ini masih di angka 1, berarti pembacaannya berapa? 1 menit lebih yang jarum besar 10 detik. Kelebihannya ini biasanya jam-jam digital. Kalau jam yang analog ini, yang manual ini biasanya sudah disebutkan 1 menit 10 detik sudah cukup ya.